Ini nggak gara-gara panu bagaimana? Lah, dia sakit lain nggak? Cuman panu doang. Nyebrang beli Kalpanax, digilas sama mobil truk, Itu mati. kecelakaan. Itu Mama kecelakaan. dia nyebrang itu digilas gara-gara mau beli Kalpanax. Iya kan kecelakaan. Bukan gara-gara panunya. Orang mati karena panu itu karena sakit lalu apa itu oksigen masuk di panu itu. Lu, oksigen masuk di panu. Iyalah. Iya tuh. Karena abang bicaranya kayak gitu. Abang Sumani pantasan, Bang Edis bilang. Ah, apa katanya? Bang Edis bilang apa? Apa? Nah, sholat yang tuh begini itu buat apa? Ada dalilnya tidak? Ada Matius 26 nomor 39. Tidak ada di Matius. Ini sih tidak pernah buat sholat. Iya tuh. Yesus sujud menyembah. Tidak pernah ada dalilnya. Sempurna. Matius 26 nomor 39. Yang taruh tangan ke muka itu pasrah. Enggak, karena penyakit panu, gatal di muka. Ini berarti abang memang terlatih sih. Tengah ada ilmu. Edis yang ilmu kuat. Itu yang gitu. bilang Bang Edis nomor satu di dunia. Iyalah. Pantasan mukamu mirip, Bang. Mirip mukamu Edis. Nanti masa dia pula yang Allahu Akbar kau di belakang nonton. Betul aja kau. Dia yang ajarin lah. Nggak boleh Romi. Jadi ikutan aku. Di dalam Islam itu arijalu qawwamuna 'alan nisa. Asta Nah terus gimana? agamanya apa? Bersahadat kau, bersunat, bersahadat, belajar Islam, jadilah imam yang baik buat perempuan. Bayar. Kau ini mau ngomong kosong kayak Muhammad. Udah mulai kau menghujat sekarang ya, biadab, biawak. Muncung kau itu, biawak. Udah mulai kau menghujat, sok-sok baik kau kemarin kan? Sok-sok baik kau, padahal kau penghujat. Udah tahu aku kau penghujat sekarang. Asta. Oke, makasih turun. Kau pikir aku mau ngasih tempat penghujat di sini menghujat agamaku? Salah kau. Di sini aku ngajak kalian berpikir, merenung dan jujur. Ya. Gitu. Banyak kali yang minta naik ini. Waduh. Soalnya apa namanya? Kalau kita nonton terus, tip-tip terus, tiba-tiba muncul permintaan. Aku juga nggak minta, tiba-tiba itu sendiri. Ya Lis, silakan Lis. Mending nanya aja daripada menjelaskan Kristen. Mumet kepala kita dengarnya. Orang saya itu Mi. Orang mau merah itu. Silakan orang saya Lis. itu. Tahu aku, dia pernah naik ke rumahku, tapi ngamuk-ngamuk dia. Terkutuk. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus terkutuk. Ini loh ayatnya, aduh. Kupikir orang Kristen ini rajin baca Bible. Bacanya dari awal sampai akhir, jangan semua kau sepotong-sepotong. Ya bacalah, kok aku pula yang harus menjelaskan. Kan aku bukan Kristen, kau yang jelaskan. Terkutuk. Terus yang kena racun siapa? Ini. Yang diracun sama wanita Yesus. itu. Yesus. Nih, kena racun Yesus. Muhammad nih. itu yang kena racun. Nabi Muhammad diracun nggak mati, Tuhan kau mati diracun. Nabi nih. kok Tengok nih. racun bisa bisa Tuhan kok mati. Tuhan kok kena Kalau racun asli tetes Nabi mati. dia racun tidak kena. Kalau asli Tuhan diracun nggak mati. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Nah tuh Tuhan kau mati langsung. Kalau nabiku diracun nggak mati. Itulah tandanya dia nabi. Tuhan kau diracun sikit aja mati. Itu yang kau bersandar kau di dadanya itu Tuhan kau itu. Aku tanya sama kau, waktu kau bersandar di dada Tuhan kau, tangan kau kemana? Hah? Perempuan, waktu kau bersandar di dada Yesus, tangan kau kemana itu? Masuk celananya? Hah? Curiga aku sama kau nih. Gatal kau ini. Kau peluk Tuhan kau yang laki-laki itu. Waktu kau peluk Yesus itu tangan kau kemana? Dua-duanya. Curiga aku sama kau loh, nggak nampak tanganmu. Kemana tanganmu itu? Tangan Yesus di mana? Tangan kau di mana? Jawab. Kau mesum kau di sini ya?
Kau perempuan kotor kali. Kau bawa foto-foto laki-laki. Tuhan kau di sini peluk-pelukan. Pertanyaanku, tangannya di mana itu? Tangan kau di mana? Heh. Kenapa besok kau foto sama Yesus? Angkat tanganmu ya, biar gak curiga aku. Angkat tanganmu kayak gini. Itu curiga. Kemana tanganmu itu? Kemana tangannya itu? Liz. Woi, kau bikin gambar kayak gitu. Apa imajinasimu, woi? Bersandar kau di bulu dadanya Yesus. Tangan kau kemana? Woi, woi, please. Woi, woi, woi. Kau gitu nyender-nyender kau sama Yesus kayak gitu. Tangan kau kemana? Hah? Woi, please. Itu kau cium-ciumi dadanya itu? Dadanya berbulu itu? Hah? Itu kau anggap Tuhan kayak gitu? Kau cium-ciumi lo dadanya itu? Itu kau yang bersandar di dadanya itu? Porno kau ya? Langsung kau turun. Ngeri kau. Peluk-peluk dia. Mentang-mentang kau. Gimana tanganku itu? Curiga aku. Ragu aku sama kau loh. Selamat malam. Malam juga. Dari agama mana ini? Kristen, Kak. Oh, iya, teman saya rupanya. Naik, silakan. Ada yang bisa dibahas terkait dengan kitabnya Yahudi, ada yang rampas. Iya, Kak. Kan sebenarnya kan itu enggak mungkin lah dirampas, karena kan Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi asli. Jadi kekristenan itu tidak dimulai oleh orang luar yang tiba-tiba datang ke tanah Israel mengambil gulungan kitab Taurat lalu membawanya pulang ke negaranya. Sedangkan Yesus sendiri kan lahir. Yesus Dia harusnya iya. apa-apa. Yesus dan muridnya oke. Yang kita tanyakan ini Roma, Yunani yang menggunakan kitabnya Yahudi. Iya, tapi kan Yesus kan gini loh, Kak. Jadi kan kakak tadi kan bilang kalau itu kita seorang Kristen itu merampas ya, tapi kan kita kan belajar dari sedangkan para rasul dan penulis perjanjian baru itu seperti kayak Petrus, Yohanes dan Paulus, semuanya itu kan adalah orang-orang Yahudi yang sejak kecil belajar di sinagogi. Nah, oke, Terus kalau bagi gitu mereka Tanakh dan perjanjian lama itu adalah kitab suci mereka sendiri Iya. sejak lahir. iya, Jadi kitab mereka suci tidak merampas mereka. dari siapapun. Iya, Itu adalah mereka. warisan iman mereka gitu. Iya, mereka betul. Kalau mereka iya, kita sepakat. Yang kami pertanyakan ini adalah Kristen. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen kan gitu? Nah, iya, karena kan Kristen itu kan lahir dari kelanjutan atau bukan pengganti gitu loh. Tapi dalam pandangan iman Kristen, perjanjian lama itu tidak dibuang atau direbut, mainkan itu digenapi. Yesus sendiri menegaskan hal ini dalam khotbahnya di dalam Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi umat Kristen tuh terus membaca kitab suci Ibrani karena mereka melihat bahwa nubuat-nubuat tentang Yesus di dalam kitab Yahudi tersebut telah digenapi di dalam diri Yesus. Jadi Alkitab Kristen mempertahankan perjanjian lama sebagai fondasi dasar yang tidak terpisahkan. Iya, legalitasnya? Maksudnya legalitas? Kitab Taurat itu kan hanya untuk Bani Yakub, Bani Israel. Tapi kan kita kan mengikuti ajaran Kristus. Seorang Kristen kan Kristus. Jadi pemikiran Tuhan Yesus itu ya yang apa yang kita lakukan itu, apa yang diperintahkan di dalam Alkitab itu. Bukan Kitab Injil legalitas. itu kan Legalitas penggunaan kitabnya Yahudi oleh bangsa di luar Yahudi itu mana? Torah untuk bagi Nabi setiap Musa orang dan yang percaya kaumnya. kan itu kan hak asasi manusia untuk memeluk suatu agama dan mempelajari kitab dong, Kak. Iya,
andai Kenapa saja harus pakai legalitas Loh lagi? iya dong, ya kan kalian kan bukan Yahudi, sementara itu kitab milik Yahudi, gimana ceritanya? Itu kan milik orang Yahudi tuh, milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, terus kenapa ada di dalam agama saudara? Kan tak ada legalitasnya. Legalitasnya di mana? Kalau pingin gunakan kitabnya Yahudi, ya jadi Yahudi lah. Kenapa jadi Kristen? Beda. Yang punya kitab masih ada hidup sampai hari ini. Mereka menggunakan bahasa Ibrani dan mereka tidak menjadi Kristen. Mereka tetap menjadi Yahudi. Sedangkan Kristen menggunakan terjemahan tapi bukan Yahudi. Kan gimana ceritanya? Yang punya kitab aja tidak Kristen, ada yang menggunakan terjemahan malah jadi Kristen. Gini loh Kak, masalahnya. Jadi Kristen itu nggak perlu dia harus memiliki izin dari orang Yahudi, karena Kristen sendiri itu lahir dan tumbuh itu sebagai kelanjutan gitu loh, secara organik, sebagai kelanjutan langsung dari iman tersebut gitu loh. Berikut adalah rinciannya. Surat di dalam Roma 11 ayat 17 sampai 18. Enggak dong, itu terkait dengan Kristen bisa dilihat di dalam Roma 11:17. Coba dibaca. Jadi Paulus ini memang mendirikan sebuah sekte pengajaran dari apa ya? Kalau kita lihat, dia kan ibaratnya dicangkok. tidak perlu harus Enggak dong. Kristen ini mendapatkan cangkok. izin atau lisensi dari kitab Yahudi gitu kan. Ya, kita lihat Karena di situ di kekristenan itu Roma 11 coba ya kita nomor. baca ya. Silakan. Beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu orang non-Yahudi sebagai tunas zaitun liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ini Nah, cangkokan secara Kristen. teologis, Kak, ya kan ini sekarang gini loh, kalau pohon ya, kalau kakak mau ingin berbuah kan pasti ada yang dicangkokkan kan. Ya dicangkok. Itu. Yang penting kan buahnya ya kan. Makanya Tuhan Yesus kan bilang yang penting di sini itu buahnya. Cangkokan. Ini orang Kristen, ini orang cangkok. Iya Pantasan kan cantik. gitu. Sekarang percuma ya kan, pohon lebat-lebat nggak punya buah. Kayak apa Kak? Coba. Itu dia yang mau jelasin dan nyuruh-nyuruh Nabi Muhammad pula dibilang-bilangnya. Padahal Tuhan yang tertulis di situ Tarkutua. Halo, double. Nanti kalau dia naik lagi ke atas, aku gituin nanti ya. Sorry yang kena ya. Saya minta maaf ya. Habisnya saya kesel, otennya kurang ajar. Mereka, kurang ajar. Caranya Ibu gimana dalam kitab sucimu kurus? Nah, aku ajarkan kau cara buang air besar ya. Nih. Inilah aku bilang, kalau bertanya sama Bunda Gembala dijawab dengan cinta dan kasih sayang sama Bunda Gembala. Nih, aku ajarkan kau cara tutorial bera ala Kristen. Nah, nih. Tutorial bera ala Kristen adalah di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuninya kotoranmu. Tuh, kayak kucing kau. Gak pakai cebok kau ya, pakai sekop. Jangan lupa kau beli sekop yang kecil ya. Serius itu Umi? Biar kalau kau pergi kemana-mana, ya itu di Ulangan pasal 23 nomor 13. Kau sekop itu, habis kau gali-gali lubang, kau di situ, habis itu kau ambil sekop ujungnya itu kau
goret lubang duburmu. Sampai kering. Biar bersih bokongmu. Kau kikis pakai skop itu lubang duburmu tuh. Mati. Ambil sekop, gali, set, timbun. Habis itu ambil sekopnya lagi ujungnya, kau goret itu. Willy, naik Pak Willy. Sekop itu lecet lah bokongmu, bijimu pun angkut. Buahnya itu apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya. Iya. Jadi boleh diartikan bahwa Kristen ini penganut ajaran cangkok mencangkok. Ya boleh, kitabnya. mencangkoknya di atas dasar apa namanya? Ya itu Kitabnya tadi Yahudi kan memang dicangkok. ada beberapa cabang telah Bukannya- dikatakan, dan kamu sebagai tunas zaitun liar telah dicangkokkan di atasnya dan turun mendapat bagian dalam akar pohon yaitu zaitun yang Sebenarnya penuh di getah. sebenarnya di situ nggak ada kata zaitun. Di kamu ini adalah tunas liar doang, nggak ada nggak ada kata tidak zaitunnya dong, di situ. Kak. Ini di situ. Jangan diganti-ganti. Ini jelas zaitun liar telah Nggak ada dicangkokkan. Jadi harus Nggak ada zaitun liar sejenis. dong. Nggak ada zaitun Tunas liar. liar. Ini ada tulisannya zaitun Tunas liar. liar, iya. Kristen itu tunas liar, kayak semak belukar yang dicangkokkan di pohon duren. Oh, tidak bisa. Kalau Kan semak dalilnya itu beda begitu. lagi itu. Tunas liar, bukan Sebagai tunas liar, zaitun. Tunas liar gitu. Tapi kan begini, Ah. kalau dicangkokkan itu kan harus satu jenis kan. Walaupun enggak. dia, Enggak. Pohon mengkudu bisa dicangkok, ditempel dengan ini, ditempel dengan pohon nenas bisa. enggak, ini satu jenis. Enggak satu jenis dong. Gimana sih Jangan gitu dong. Beda jenis itu. Yang satu pohon mengkudu, yang satu pohon semangka. Jadi gini Kak, sebagai tunas Gitu. zaitun liar, bukan tunas liar Kak. Bukan kata zaitun Ada situ. lagi dalil apa namanya datanya Jangan di dalam ditambah-tambahi Alkitab. dong. Jangan Bukan cuma ditambah-tambahin itu dong. aja Kak. Dan kamu sebagai tunas liar, bukan tunas liar zaitun. Tunas liar itu ya sama, itu satu jenis. Iya enggak. Tunas liar itu iya. maksudnya iya dong. Tunas liar itu artinya kayak semak belukar yang diambil, dicangkokkan, kemudian ditempelkan kepada pohon zaitun. Gitu. Semak belukar. Ya iya dong, kan tunas liar. Kan tunas liar toh. Kalau tunas liar itu kan ya liar, kayak kuda liar. Kuat dan kokoh, Jadi kuda liar. selain itu mana ada kuda liar. Kan kok susu pula. Kan tunas liar. Iya tunas liarnya tapi dari zaitun juga Kak. Mana Gitu, ada dalilnya tunas kayak liar. gitu? Ayo dong, jujur dong. Nggak ada dalilnya kayak gitu. Ada nggak tunas liar zaitun? Tunas Nggak ada. liar. Nah, tunas liar. Di sini ada sih. Nggak ada. Jangan gitu Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Di perjanjian baru nggak ada. Perjanjian lama terjemahan lama nggak ada. Ini ada Kak di sini. Ya Zaitun pokoknya hutan. itu intinya Kak gitu. Jadi Selain itu kan pengendapan oleh hukum Yesus juga di dalam Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus Kristus itu tidak agama tetangga, agama Kristen. Oke, silakan David mau bertanya atau mau ditanya? Mau tanya sama aku Apa itu? lupa nih ya tenar. Mau tanya gimana tanggapan orang gagal? Ada perkara roga untuk menertibkan yang mengaku kiai, yang apa yang
cabul-cabulin gitu. Itu meresahkan seperti itu. Oke. Baik. Aku bukan polisi. Perasaanku sudah ditertibkan sama polisi. Bayangkanlah ya. Kiai saja sudah 70 tahun kita merdeka. Rekod kejahatannya korbannya 50 orang. Kayak mana menurut kau itu? Sementara di gereja kau yang datangnya sekali seminggu 200.000 korbannya. Kayak mana menurut kau itu? Apakah gara-gara kami jarang berbuat mesum maka kalian kaget ketika ada seorang kiai yang korbannya 50, atau gara-gara di agama kalian udah biasa kayak gitu? Kenapa kau mengurusi kiai sementara kau nggak ngurusin tentang ini? Coba kau tengok ini. Terkejut nggak kau ini? Kiai kan cuma 50 ya, walaupun itu biadab ya. Dan itu ada seburuk-buruknya kelakuan umat Islam. Asal kau tahu. Memang biadab itu, aku akui. Tapi masalahnya, maaf ya, kiai kami tak mampu mengalahkan kebiadaban pastor kalian. Jumlah korbannya segini. Itu anak-anaknya sekali seminggu loh ke gereja. Kalau di pondok pesantren tiap hari dia tengok. Makanya hati-hati kita kalau nitip anak kita di pesantren. Nah, sementara di sekolah-sekolah di Kristen, di gereja Kristen, ini korbannya 200.000. Dan kau tengok lagi, bukan itu aja ya. Kau tengok ini nih. Kau tengok ini. Nih. Maaf, uni 35. Penerima Nobel. Diam dulu kau. Enggak, unit. Sabar kau. Kutunjukkan di Indonesia nanti. Sabar kau. Kita jalan-jalan dulu lah. Pertama kita jalan-jalan dulu kemana? Kita jalan-jalan dulu ke karena aku lagi ngajak kau jalan-jalan. Perhatikan kita dulu ya. Jangan bang, enggak. Tenang dulu, tenang. Sabar kau. Kita tengok itu ya. Fatih. Janganlah tantrum. Aku lagi nunjukkan data. Vatikan tutupi skandal SKS 300 ini pelakunya loh. Kalau di pondok pesantren korbannya 50. Di gereja kau pelakunya aja 300. Di Amerika Serikat. Sabar dek. Sabar dek. Sabar. Memang sakit dek. Memang menyakitkan dek. Memang menyedihkan. Memang kurang ngajar pastor-pastor kalian ini. Biawak mereka semua ini lubang kubur anak-anak dipakai aja. Iya, sabar ya dek ya. 216.000 korban pelocohan SKS terhadap anak ditemukan dalam gereja Parancis. Tadi Spanyol ya dek, 200.000. Ini Perancis ini doyan ini kok. Ini kok gereja tempat sarang pendirian lubang dubur ini. Kenapa paling banyak di gereja lubang dubur anak-anak jadi korban? Kenapa dek? Coba dek, tanya dulu, kenapa paling banyak dubur anak-anak itu jadi korban di gereja dek, bukan di masjid dek? Kenapa dek? Coba kita lihat 7 skandal nih. Australia, kita jalan-jalannya. Gereja Katolik Roma di Victoria, Australia merilis pengakuan catatan kasus pelocohan SKS terhadap anak. Gereja mengakui ada lebih 600 anak telah menjadi korban. Gokil ini. Di Amerika Serikat ribuan anak-anak selama lebih dari 70 tahun. Sabar dek, memang menyakitkan kenyataan ini dek. Kenapa kok gereja ini sarang biawak ya? Kenapa? Tenang dek, kita jalan-jalan dek, seluruh Indonesia aku tunjukkan nanti dek. Tenang kau dek. Di Amerika, di Irlandia, jalan-jalan kita dek ya. Kita tengok lagi dek kelakuan biawak para pastor ya. Di Jerman dek, gereja Katolik Jerman menyatakan 3.706. Ini korban 3.000 dek. Apa-apa ini doyan atau memang biadab ini agama ini? Belanda, surat kabar harian Belanda NRC melaporkan lebih dari setengah pastor senior di Belanda terlibat kasus pelocohan SKS. Apa ini agama ini? Di India pun juga loh dek. Bahaya ini agama ini. Ini kok gara-gara baca Yeskiel jadinya kok lubang dubur anak-anak jadi korban ini. Kok bisa ini agama? Kok bisa ini agama ini? Kok kayak gitu kelakuan? Padahal anak-anak kecil itu ya cuman Pertanyaan saya ganti pertanyaan saya. seminggu ke gereja loh. Kok bisa banyak korbannya? Saya ganti pertanyaan saya. Apa? Oke, saya ganti pertanyaan saya. Tadi pertanyaan Anda oke. Apa sih? Saya pertanyaan saya. Santai, tarik napas. Jangan nangis, santai lah. Santai. Santai. Memang menyakitkan kenyataan itu. Kalau melihat kelakuan orang Kristen memang kejam, memang kurang ajar, memang.
Tanya, jangan dong ngoceh. Saya mau bertanya lagi supaya Anda mau cari jalan-jalan kan saya Ya, cari jalan. bertanya. Iya, jangan nangis lah, kenyataan memang pahit, telan lah kepahitan itu. Udah, saya boleh bertanya. Anda diam, saya bertanya, oke? Lah, Mau tanya kan memang bertanya kalian di sini. Oke, saya bertanya gini. Oke, Anda bawa saya pertanyakan tes soal kiai. Ada ini bagus dicangkok dia nih. Disambung dengan pohon alpukat. Bercanda. Jadi kan gini Kak, kitab-kitab perjanjian lama itu kan ditulis oleh Nabi antara tahun 140 sebelum Masehi hingga 400 sebelum Masehi ya. Dalam hukum perlindungan hak cipta internasional, dokumen Iya, seperti ini merupakan warisan budaya dunia gitu. Iya. yang bebas diakses. Siap. Seperti itu. Iya. Jadi digunakan oleh siapa saja demi tujuan iman maupun akademis. Oh iya, Jadi siap. Iya. iya gitu. Jadi saya bikin sekte baru dengan menggunakan kitab itu boleh? Ya nggak apa-apa sih, kan hak asasi orang kan. Yang penting kan sesuai enggak dengan firman itu. Kalau nggak sesuai kan bisa ditulis kan barang siapa dia meniadakan kitab isi dari kitab di Wahyu kan dia ditulis Kak. Barang siapa dia mengurangi, dia akan mengurangi juga pohon kehidupan itu. Terus barang siapa yang menambahkan, dia akan mendapatkan tambahan lagi hukum-hukumnya. Iya. Gitu. Saya kan tinggal bilang kalau kami ini juga cangkokan di batang sebelah. Ya nggak masalah. Hei, masalah generasi. Hei. Kita bikin cangkokan baru berarti apa nama Ya, yang sektenya? penting kan harus tahu konsekuensinya seperti apa ya kan. Yang penting Kalau- kami bertumbuh di atas Jadilah batang yang sesuai sama. imanmu kan gitu. Segala Kami sesuatu itu diperbolehkan, tapi tidak semua berguna gitu. Kalau memang itu berguna untuk hal yang baik, tepat sesuai dengan firman ya it's okay lah ya kan. Oke. Cangkok. It's okay lah. Iya. Ada nggak yang mau ikut ini? Kita dicangkok nih, yang di bawah. Saya yang mau dicangkok astaga. Satu batang kita dicangkok. Banyak yang mau dicangkok di bawah. Wah, keren kali Terus bang. mau Apa? Santai, tarik Ngerti nafas. aku Romi, apa kata dia ini? Suruh dia minum dulu Romi, suruh minum kopi dulu, dia entah apa pertanyaannya. Masa kiai ada di Belanda? Maksud kau bahasa Belanda tuh kiai gitu? Apa kau ini? Jawa itu. Dengar gini Kak ya. Kalau pendeta, Itu kan bahasa Jawa. makanya saya tanya, setingkat kiai di dunia ini apa? Di luar negeri. Banyak. Ada syekh, ada ustadz. Terus Ustad itu kau pun di luar ustadz negeri itu artinya pengajar. kalau kiai itu Ustadz apa? itu kan bahasa Arab. Kiai itu bahasa Jawa, pengajar. Malah lebih tinggi Nggak kiai ada yang di dalam Islam itu, nggak ada mana lebih tinggi. Di dalam Islam itu yang paling tinggi Nabi, ustadz ulama semuanya sama saja di mata Allah. Yang membedakan adalah iman dan takwanya. Apa kau? mata manusia. Jangan gitu. Kakak suruh cari nafas tapi kakak yang Apa ini kau tanya apa? Kau mau nanya apa? Mau nanya apa? aku tanyakan gini, kiai itu Kiai itu bahasa Jawa. Terus apa yang mau kau maksud apa? Ya setelah Berarti- pertanyaan itu apa lagi? tunggulah. Kalau ke bahasa Jawa itu berarti tidak bolehkah selain orang Jawa dia jadi kiai? Boleh? Tapi kan orang Jawa, mana kakak bilang? Tadi bahasa Jawa. Oke, contoh Kau orang ngerti Batak. nggak? Kiai itu di dalam bahasa Minang kami panggil Buya. Nah, terus apa urusannya dengan itu? Tunggu, kalau Buya itu berarti Itu kan sebaya bahasa. sederajat dengan kiai ya? Apa kau ini? Enggak, Enggak, kau mau nanya apa? Iya Gini loh, Buya, Kak. Syekh, Kiai, terus? Oke, gini kalau di Kristen gini kak ya. Ada namanya dia Udahlah kau minum obat cacing 3 kali sehari aja lah ya. Minum obat cacing 3 kali sehari. Nggak ngerti aku bahasa kau. Nggak pandai aku. Tah apa? Kiai, Ustad.
Oke, terus apa? To the point lah. Bang, kita tunjuk wajah kita karena ini kan diskusi. Iya, kalau saya ganteng kayak abang lah pasti kutunjukkan juga nya bang. Masalahnya tidak percaya diri. Iya, manusia itu kan diciptakan Tuhan, nggak ada kurangnya bang. Komplit semua, dan ganteng semua kok. Gitu. Siap. Sayangnya saya nggak pede gitu bang. Masuk tema kita bang, boleh? Boleh. Oke. Silakan abangku. Ada nggak legalitas saudara kami Kristen menggunakan kitabnya Yahudi itu? Bang, kitab Yahudi itu pengajarannya itulah perjanjian lama. Perjanjian baru itulah sekarang yang jadi Kristen itu pengikut Yesus. Jadi kalaupun dipakai itu legalitasnya kitab Yahudi itu tidak masalah buat kami. Karena memang menabi kami dari orang Yahudi. Enggak, legalitasnya bang, legalitas. Bukan mentang-mentang sesama kita orang Indonesia seenaknya menggunakan barang orang, kan gitu. Bang, Karena kitab itu diwahyukan hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. oh bukan, itu pemahaman abang yang salah itu. Contoh. Jadi Tuhan itu memberikan kitab untuk manusia, suatu pengajaran itu untuk semua manusia. Cuman pada waktu itu datangnya untuk bagi orang Israel gitu bang. Iya, memang untuk Bani Israel. Terus yang merubahnya menjadi bangsa lain itu siapa? Kalau masalah berubahnya itu, abang kan umpamanya abang dari suku Bugis nih. Kalau pengajaran abang bagus untuk Indonesia, apa salahnya kita ikutin? Kan gitu bang. Tapi ajaran saya katakan spesial hanya untuk kaum orang Bugis. Ketika Anda menggunakannya berarti secara ilegal Anda memakai konsep yang ada, yang saya tulis untuk orang Bugis doang, kan begitu. Tidak ada pengajaran ilegal bang. Pengajaran itu harus tersalur untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Kalau Ya, selaku tapi- pengajaran itu bagus. Masalahnya kitab Yahudi itu hanya untuk mereka. Siapa bilang? Di ulangan 5 dan juga di ulangan 33 nomor 4, Taurat Iya, itu adalah hak milik kepunyaan jemaat Iya. Yakub, gitu bang. Iya, pada saat itu memang karena datangnya untuk Yahudi. Yang pertama Tuhan itu bicara sama orang Yahudi memang untuk orang Yahudi. Tapi orang Yahudi dipercaya oleh Tuhan untuk penyebaran berita kasih, apa salahnya untuk semua manusia? Nah, di mana dalilnya kalau Taurat itu, kitab Tanakh itu untuk seluruh manusia? Kalau masalah dalil tidak ada tertulis itu. Sudah Tadi- berarti ilegal. Iya, tadi udah aku bilang abang, pengajaran abang baik di Bugis sana, apa salahnya dunia mengikutinya? Ya salah dong bang, karena itu hukum hanya untuk Bani Israel doang. Gimana sih? Bang, Gimana abang ini? Masalah- Sudah gitu diambil untuk dibatalkan, kan lucu abang ini. siapa yang membatalkan? Ya Kristen lah. Tidak dibatalkan bang. Tidak dibatalkan. Buktinya hukum Taurat itu untuk Bani Israel Anda batalkan. Oh, Anda tidak. katakan itu untuk seluruh bangsa, Kalau- kan Anda membatalkan itu. Kalau kita ikutin pengajaran Israel dari dulu, lihatlah bangsa Israel sekarang yang menetapkan pengajarannya itu di dunia ini habis bang. Makanya datang Yesus sebagai juru damai untuk memberikan pengajaran edukasi untuk manusia biar aman nyaman dan ada saling kasih. Itu makanya diturunkan Tuhan Yesus, sekalipun dia disalibkan tidak mundur untuk mengajarkan kebaikan itu. Itu makanya Tuhan memberitahukannya. Ya, tapi faktanya Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Gimana pula? Nama Yesus dipakai, kitab Tauratnya Yahudi dipakai, tapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu gimana ceritanya bang? Hanya Bang. dipakai doang sebagai aksesoris kan? Ya, begitu dengar bang. Yesus itu bukan membawa agama, tapi membawa pengajaran berita kasih untuk dunia. Yang namanya agama itu kamilah pengikutnya sebagai Kristen, itu pemahamannya bang. Bukan Yesus itu datang ujuk-ujuk bawa agama, bukan. Kalau Yesus tidak bawa agama, terus kenapa dia mengajar? Dia mengajar itu kan untuk mengajarkan orang tidak kacau. Sedangkan tidak ada satupun ajaran Yesus yang Kristen lakukan hari ini. Nggak ada. Mana ajaran Yesus yang Kristen lakukan? Loh, kok abang mengklaim begitu? Lah itu fakta Dari mana? di lapangan. Sekarang Apa dasarnya?
ajaran yang Yesus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari pada saat dia datang penginjilan yang dipraktekkan dalam agama Kristen hari ini itu apa? Apa diajarkan memang menurut abang? Hukum Taurat. Apa itu? Coba kasih tahu lah dulu. Contoh, jangan ada ilah lain. Ya, terus ada memang ilah lain dari Yesus. Lah, ilah lain itu adalah Eloah Abraham yang disembah Abraham itu. Itulah menurut pemahaman abang itu yang diikutin abang. Jadi makanya abang selalu menyesatkan. Lo enggak dong? Salah. Sekarang apakah Tuhannya Abraham itu anaknya Maria? Oh tidak. Tidak. Terus kenapa ada ilah bernama Yesus yang adalah anak Maria? Bang, paham nggak arti menuhankan, Bang? Tak tahu. Anda menjadikan objek atau oknum tersebut sebagai sembahan. Loh, karena Yesus mengajarkan pengajaran pada kami sebagai pengikutnya, ya dia kami tuhankan, bukan dalam arti jadi pencipta. Jadi gimana ceritanya? Jadi Tuhan Anda ada berapa? Kalau Tuhan Maha Pencipta satu. Nah, kalau terus? kami menuhankan Yesus karena pengajarannya, apa salah? Berarti ada dua. Ya, tidak masalah. Tuhan Pencipta satu, Tuhan Pengajar dua. Tidak masalah. Nah, Tidak sedangkan masalah. perintah Torah itu jangan ada Tuhan lain. Gimana ceritanya, Bang In? Pemahamannya itu bukan terkait pemahaman abang. Loh, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Anda membuat Tuhan baru bernama Yesus. Bang, abang bisa lihat Allah enggak, Bang? Bisa lihat Loh, kok Allah jadi enggak? kenapa lari ke sono? Iya, dengar dulu. Sekarang Tuhan Maha Pencipta itu Bapak di sorga. Betul. Tuhan Maha Pencipta itu Bapak di sorga. Ya, kalau pandangan Anda itu. Dengar Kalau dulu. kami Dengar dulu, Allah. jangan menang abang. Iya, Allah itu Maha Pencipta bukan? Iya, Maha Pencipta. Abang percaya? Percaya. Pernah abang lihat? Tuhan tidak bisa dilihat. Oh. Itu makanya abang bingung sendiri dengan agama abang. Saya nggak pernah bingung. Anda yang Abang- bingung. Dengar Kadang dulu. Tuhan Bapa, Dengar dulu, kadang dengar dulu. Tuhan Anak, kadang Tuhan Dengar Burung dulu. Merpati. Anda yang bingung. Saya nggak bingung. Dengar dulu. Abang mempercayai Maha Pencipta, tapi abang tidak kenal. Kalau saya kenal Kata Maha siapa Pencipta. saya tidak mengenal Tuhanku? Oke, saya tanya. Allah itu laki-laki apa perempuan? Oh, Anda mengenal Tuhan Anda seperti makhluk berarti. Berarti Anda nggak tahu Loh. Tuhan. Enggak, dengar dulu. Berarti Anda ini tidak mengerti Tuhan. Tuhan itu Allah itu- bukan makhluk. Pertanyaan Terus apa? laki-laki atau Apa? perempuan itu pertanyaan untuk makhluk. Terus apa dong? Allah itu apa? Masalah Allah itu apa? generasi. Allah itu Tuhan apa? pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, Bang. Bukan Terus laki-laki, apa itu? bukan perempuan. Tidak seperti apa Tuhan itu? Anda laki-laki disunat pada hari ke-8. Potong nonok salah. dia. Tuhan Anda Salah laki-laki. kau. Oh, salah pula. Salah kau. Jadi Yesus bukan laki-laki. Salah. Kok salah Semua pula? manusia. Dengar dulu, jangan cuma kamu yang ngomong. Loh, gantian dari Semua. tadi, bukan cuma Iya. saya doang. Abang Aku juga yang ngomong. ngomong. Aku yang ngomong. Silakan. Aku yang ngomong. Silakan. Semua manusia ini tidak ada yang bisa melihat Bapak di surga atau Ya itu Allah Maha- pintar, itu pintar. Dengar Itu dulu. pintar. Iya, tapi kami tahu Bapak di surga itu laki-laki karena Yesus mengajarkan dengan doanya. Kok Bapak kami yang di- laki-laki? Berarti punya Dengar kelamin. dulu. Dengar Tuhan Anda yang dulu. disuruh punya kelamin. Dengar dulu, Yesus datang ke bumi ini sebagai Mesias, mengajarkan kami berdoa kepada Bapak di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau Bapak itu berarti laki-laki. Oh, Itu. berarti dia punya kelamin. Loh, itu terserah punya apa enggak, cuma Bapak di surga itu laki-laki. Iya, laki-laki punya kelamin. Yang membedakan itu. laki dengan perempuan kan kelaminnya, Bang. Jadi Berarti kamu Tuhan enggak- Anda berkelamin. Ya, terserah. Jadi Wih, kamu tidak wih, mengenal besar Allahmu. ini masalah ini. Besar Kamu ini masalah. mempercaya Kok masalah Tuhan apa? berkelamin gimana nih? Loh, itulah kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Iya. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Oke, Kamu boleh tidak Anda menyembah Tuhanmu. boleh. Boleh Anda perkenalkan Tuhan Bapa itu seperti apa wujudnya? Berdoalah dengan Bapak kami. Iya, di surga, kamu mengenal Bapak di iya. surga. Katanya Tapi kamu kenal. mengenal. Kok Ya, itu Bapak kami di kenal? surga. Sekarang pertanyaan saya, gimana wujudnya Tuhan Anda itu yang disebut Bapa? Itu dari doa itu udah diajarkan Bapak Iya. kami di surga, berarti laki-laki. Katanya Kami kenal kenal lah. tadi. Kenal. Ya, kayak mana wujudnya? Gimana wujudnya?
Wujudnya kayak manusia. Jadi Bapak Kayak itu manusia. wujudnya kayak manusia. Iya, serupa dengan sitannya. Iya. Sama dengan sitannya. Berarti Tawa. Tuhan Anda punya pantat gitu? Serupa dengan manusia. Kamu punya Iya, pantat. jawab aja. Berarti Tuhan Anda punya pantat. Ya punyalah, namanya manusia. Berarti ada anusnya gitu Tuhan Anda. Kupingnya juga ada kupingnya. Oh lama, susah kali aku tengok ini orang. Jadi Kamu Tuhan kan- Anda kamu nggak kenal. kesimpulannya Tuhan Anda itu punya anus, punya Iya. pantat, Punya apa lagi? Semuanya punya. punya gigi, lambung, Punya. usus, Punya. alis. Punyalah. Punya. Ya, ya Allah ya Karim. Nah itu. Iya, Biar iya, pintar iya, kau iya. gitu. Biar Oke pintar oke abang oke gitu. oke kami paham sekarang. Jadi, berarti Tuhan Anda gitu, itu Bang. Tuhan Anda itu manusia raksasa Segambar. berarti. Segambar dengan manusia. Iya 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 Segambar iya. dengan manusia. Bagus Gitu. bagus. Jadi Tuhan Anda laki-laki ya? Iya. Oh. Nah, itu makanya oke. Tuhan kami Oke. kami kenal. Gitu. Oke. Iya iya. Jadi Iya. abang kan nggak kenal Tuhannya. Oh, kami sangat mengenal Tuhan kami. Laki-laki atau perempuan? Oh, bukan manusia. Tidak kamu kenal. Oh, iya, Tidak kenal kamu dong. Kenal. Kenal Tidak kamu dong. Oh, Laki-laki kenal. atau perempuan? Oh, Laki-laki tidak atau mesti, perempuan? tidak mesti perempuan laki-laki. Kan lucu. 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 Kenal kami tidak tahu. Tuhannya laki-laki, perempuan. Lucu dia. Tuhan raksasa berarti. Saya tidak bisa bayangkan kelaminnya besarnya kayak mana Tuhan Anda itu. Itu kan. Ya kamu Tuhan, kan oh, Tuhan Anda otaknya sekali kan kelamin. itu gimana Otaknya taiknya kan- besarnya Nah, itu Tuhannya. Ya segede. Hai teman-teman, giginya tai gigi Tuhannya ini gimana? Aduh, berapa ton tai giginya Tuhannya? Berarti Tuhannya butuh sikat gigi, butuh celana dalam, butuh selimut. Hai, butuh baju. Tuhannya lucu. Tuhannya katanya jenis kelamin laki-laki. Berarti dia punya nonot. Biji sakarnya ada 2. Masalah generasi. Tuhannya Kristen laki-laki, yang mereka sebut Bapak yang di surga itu laki-laki. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhannya kentut. Tuhannya kentut, ya, lupa makan, berarti Tuhannya punya usus. Tuhan punya usus berarti Tuhannya butuh makan. Aduh, parah. Kalau Tuhannya kekenyangan bisa tidur. Ada, Tuhannya butuh mandi, Tuhannya butuh tidur. Jangan-jangan Tuhannya juga merokok ini abang ini. Teman-teman, hari ini kita mendengarkan katanya Tuhannya Kristen itu yang di surga itu laki-laki, teman-teman. Laki-laki. Ini dia punya kelamin, teman-teman. Tuhannya punya kelamin. Kira-kira pernah mimpi basah nggak Tuhannya dia? Kira-kira Tuhannya itu pernah mimpi basah atau Tuhannya onani ya teman-teman? Hancur sudah Kristen Indonesia, hancur Kristen Indonesia dari abang ini. Jadi kalau Tuhannya laki-laki harus ada perempuannya dong. Nanti kalau ada perempuannya berarti ada juga kelaminnya yang perempuan. Kok Tuhan kayak gini mah?
Masalah generasi. Jadi Tuhannya butuh makanan, yang perempuan juga butuh makanan. Akhirnya terjadi persetubuhan Tuhan. Setelah terjadi persetubuhan Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Setelah ada anak-anak Tuhan adalah cucu-cucu Tuhan. Ada keluarga Tuhan. Ada keluarga Tuhan, ada kartu keluarga Tuhan. Keluarga punya opung, keluarga punya tulang, Tuhan punya tulang, punya opung, punya lay, punya ito. Masalah generasi, hancur Kristen Indonesia. Kasihan kali bah. Allahu Akbar, ajaran apa ini? Tuhannya laki-laki, bapak yang di surga ternyata laki-laki dan punya nonot katanya. Gak bisa kebayangkan biji pelernya. Gimana besarnya. Hancur Kristen, hancur dari abang tadi yang bikin hancur Kristen Indonesia. Aduh, hancur sudah. Aduh, mas, orang generasi. Yang satu bilang Kristen itu agama yang dicangkok, yang satu bilang Tuhannya berkelamin. Laki-laki. Allahu Akbar. Masya Allah. Bikin piti teman-teman, perbanyak pitinya biar terkenal abang itu tadi. Hancur sudah agama kalau sudah kayak begini. Tuhan disetarakan dengan manusia. Masya Allah. Benar-benar pantasan aja Yesus mengatakan pengikut Farisi 2 kali lebih jahat dan mereka adalah orang-orang neraka karena membuat kejahatan. Ternyata kejahatannya itu menyelaraskan, menyetarakan, menyamakan antara pencipta dengan makhluk. Oh mama masolang sudah generasi kalau sudah begini teman-teman. Apalah lagi guna hidup kalau sudah begitu. Parah kali bah. Seluruh. Kenapa ini bang? Saya lambat tadi. Hah? Kau muter 7 kali 7 malam, 7 hari 7 malam sampai Dajjal kurang keluar 2 menit nih. Agak kalau nemu. Oh, gini Ustaz, saya tahu Ustaz kenapa dia tanya Ustaz kelaminnya Tuhan kita. Karena Tuhan kita kan berkelamin. Kamu takut kabur kamu. FLHDSDG. Ini kita tangan siapa gitu ya. Tapi kalau kita yang sejalan nih, perjanjian lama, perjanjian baru atau Injil, Al-Quran. Nah, Al-Quran itu tidak pernah dikatakan Shema Israel Adonai Elohim gitu ya. Tapi kalau di perjanjian baru itu ucapan Kristus langsung Yesus. Artinya memang sejalan kan? Sejalan nggak? Artinya sekarang ini kitab karangan punya siapa? Yang karangan itu yang tidak sejalan dengan perjanjian lama. Oke. Berarti kamu akui ya Tuhannya Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub ya. Saya juga gitu. Al-Quran Al-Baqarah 133. Jadi Allah itu Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak. Ya. Atau Tuhannya semua para nabi Allah itu. Mana dalilnya? Al-Baqarah 136. Nah, barusan kamu ngaku bahwa Tuhannya Yesus ini Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Oke, itu Tuhannya Yesus. Sekarang saya nanya, Tuhannya kamu siapa? Silakan. Yang jelas kalau di bahasa asli tidak ada itu Yesus nyembah Allah. Memalukan. Kalau saya Kristen, jangan lari. Kamu barusan tak biarin. Mana zat? Hah? Di mana lo tuh zat? Karangan punya siapa? Ini sesuai judul ya. Bang. Anda ngomong dulu udah bisa jawab gitu loh. Jangan lari. Bisa. Kamu coba pakai AI aja. Allah adalah zat. Al-Baqi artinya zat itu. Ayo. Baki zat. Mana ada Baki? Langsung aja sebutkan hadis nomor berapa, Quran ayat berapa, silakan. Al-Baqi zat. Bako itu kekal. Lu soal ngajarin orang Islam lu. Apa? Iya kan cuma ngambil fotokopi ya.
Saya belum. Kitabnya Yahudi diambil lalu dirikan agama. Gimana dong? Artinya agama ini adalah agama palsu. Karena kitabnya juga adalah palsu. Kenapa palsu? Ya karena cuma mengambil terjemahan kitabnya Yahudi gitu loh bang. Agama Anda itu mengambil terjemahan kitabnya orang. Bukan asli, bukan pemilik asli kalian itu. Cuman pengguna terjemah gitu loh. Makanya tadi abang itu konyol. Dia nggak ngerti di dalam kitabnya Yahudi bilangan 23 nomor 19 Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, tapi kok berjenis kelamin laki-laki dia bilang tadi. Kacau kan? Kacau bang, bikin malu Kristen, kasihan penganut Kristen yang lain, kasihan. Iya. Masa Tuhan Masa dibilang bisa punya dilihat biji, itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan punya kelamin katanya. Gimana besarnya biji Zakaria itu? Siapapun yang nabi-nabi gitu, mereka tidak pernah lihat, tapi hanya suara aja. Itu nggak dia teman. Yang Kristen abang tadi tuh longor kali dia memang. Halo, selamat malam Firman saudara. aja yang didengarkan itu. Betul sekali. Halo saudara Ces. Ya, waalaikumsalam bang. Iya, dari mana abang? Dari Maluku bang. Oh, Islam. Alhamdulillah Islam. Oke, makasih. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya cuma ingin dengar-dengar saja yang dari saudara. Pingin dengar di bawah bang. Halo saudara. saya tidak bisa jawab ini merampas Yahudi apa kitab Yahudi nih. Iya, Soalnya iya. saya baru dengar ya. Iya kan, saudara sadar nggak kalau hanya menggunakan terjemahan? Jaringan di sini. Sadar nggak kalau hanya menggunakan terjemahan bang? Ya kan ya? Menggunakan terjemahan. Itu kan Kristen terjemahkan supaya kita tahu gitu. Bukan diterjemahkan supaya kita tahu. Memang kalian hanya miliki terjemahan saja, nggak ada yang asli. Gitu. Ada yang asli bang. Kalau di sana. Iya, tapi Yahudi yang punya yang asli. Misalnya kita kan misalnya kita ini apa, kita belajar bahasa Inggris, tetap masih ada ini apa gitu, tetap ada menerjemahkan gitu. Iya, tapi yang fakta hari ini yang punya kitab asli kan tidak Kristen, mereka Yahudi nama agamanya. Sedangkan kalian yang menggunakan terjemahan jadi Kristen malah. Halo, selamat malam Berto. Makasih sahabat Dekor. Contohnya juga kalau orang Yahudi juga ada yang Kristen juga. Mereka pakai mereka punya bahasa sendiri gitu. Iya, maksud saya Anda menggunakan kitabnya Yahudi. Kan itu maksud saya bang. Sedangkan yang punya kitab sendiri tidak menjadi Kristen. Gitu polanya. Jadi kitabnya Yahudi ini hanya dipakai sebagai aksesoris doang. Karena kitab tersebut tidak mengajarkan Kristen, tapi diambil, dipegang oleh orang Kristen sebagai tameng. Begitu kawan. Sampai sini paham? Nanti saya tanya dulu nih apa? Saya tanya RK dulu. Iya, apalagi RK Soalnya saya teman imannya dia. Iya, tanya dia atau suruh ke sini biar saya ajari dia. Nanti kau kabur Bang Suma. Kalau Iya. lawan RK.
Aduh, parah ini. Dia di sana itu dia tidak mau lawan apa, malas lawan Islam. Oh, malas lawan Islam karena ilmunya nggak ada. Diperampas kitab Yahudi. Ya, dari Kristen, Bang. Ya, Kristen. Buka kamera silakan. Sorry, saya tak dapat buka kamera sebab saya tidak pakai baju. Pakai baju dulu lah. Kalau begini boleh? Nggak nampak, Bang. Nggak kelihatan. Sebab saya di luar, di depan rumah. Iya, maksud saya pakai baju dulu. Oke, sebentar ya. Oke. Tujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ayo. Oke. Wahyu 1 ayat 5. Siapa yang berkuasa atas raja-raja di bumi? Tunggu dulu, ku tanya dulu. Tunggu. Kau bawa data. Siapa yang berkuasa atas raja-raja di bumi? Manusia atau Tuhan? Yesus saksi setia nggak situ? Ku tanya dulu kau yang bawa data ini. Siapa yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini? Yesus, Tuhan atau manusia? Yesus. Ya udah. Berkuasa, tapi tidak maha kuasa. Berarti dia adalah Tuhan. Dia yang berkuasa di atas raja-raja di atas bumi ini. Gak ada lagi. Dia berkuasa, tidak maha kuasa. Kuasa Bu Darmi. Pahami dulu. Sebentar. Nah, ya, sebentar Bu, Bang Robin. Di Wahyu 1 ayat 5 tadi. Sebentar dulu. Nggak ada ilmu kau. Di Wahyu 1 ayat 5 tadi. Mana kau bilang? Itu. Ya, host. Tolong besarkan host. Saya besarkan. Sebentar. Saya besarkan ya. Anjay, AI. Ada mati kita. Baru juga aku bilang. Ya Allah, ya Rob, AI lagi. Kenapa ketawa? Dengar, nanti saya bawa data, dibilang AI. Itu AI dibilang bukan? Nggak ada data, AI dibilang congor. Mananya? Oke, baik. Itu AI bukan? AI ini, Bang. AI bukan itu? Kurang lebih AI. Mananya? Ini bukan AI. Bukan AI. Ini fakta. Oke, baik. Kalau ini memang itu fakta, ini baik. fakta. Kalau memang itu fakta, baik. Saya baca dulu ya. Oke. Tradisi bahasa Arab. Sebagian besar umat Kristen Koptik di Mesir menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari dan ibadah mereka. Oleh karena itu mereka merujuk kepada Tuhan sebagai Allah. Oke, pertanyaan saya adalah orang Kristen Koptik Arab menggunakan kata Allah pertama kali itu tahun berapa atau abad keberapa? Silakan. Ayo. Silakan. Dan saya minta data primernya ya. Ini kan tersier. Kenapa nge-lag sih? Hah? Nge-lag? Nggak ada nge-lag. Kok nge-lag? Otakmu aja yang nge-lag. Nggak ada yang nge-lag di sini. Dinda Jun, suara saya jelas nggak? Nge-lag abangnya, nge-lag. Aman. Jelas. Kau Oh, bohong. yang lain jelas. Aku yang nge-lag atau cuman? Otakmu yang nge-lag. Ngeles aja dia. Ngeles aja. Putus-putus Bang suara Bang Ardi. Oke. Sekarang udah denger belum? Udah kita ikutin nggak apa-apa. Udah denger belum? Mulai. Oke, jadi cemana Bang Ardi? Udah denger belum suara saya? Ya, aku kalau menampilkan gambar jaringanku nge-lag. Bukan urusan saya, itu kok curhat lagi? Anda ini suka curhat lu. Itu bukan urusan saya, Bang. Ya, artinya ya, itu urusanmu sendiri. Oke, jadi itu jangan kau jadi Bang Ardi. Begini ya, teman-teman ya. Izin sekali lagi, izin.
Kalaupun wifi Anda cuma 10 Mbps gitu, jangan curhat ke kita. Kita pakainya 100 Mbps. Gitu loh. Jangan curhat. Kalaupun kamu menggunakan misal paketan yang beli 10 ribuan sehari, jangan curhat ke kita. Kita pakainya belinya tuh 150 ribu per bulan. Jangan curhat gitu loh. Kalaupun kamu kalaupun jaringanmu nge-lag, itu bukan urusan saya, itu urusan lo. Ini bukan buruk dan sebagainya gitu. Jadi itulah kenapa aku agak sedikit berubah agak sedikit hati-hati gitu ya. Ya, selamat malam. Malam, assalamualaikum Pak Ustadz. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Muslim, alhamdulillah, masya Allah. Iya. Nampaknya hotel-hotel mulai terguncang ini masalah penyaliban ini, karena memang tidak ada hubungan Kristen dengan penyaliban, karena sesungguhnya yang terlibat itu adalah orang-orang Yahudi sebenarnya. Iya, iya betul. Dan mereka ada yang setengah sadar, ada yang baru menyadari, dan ada yang udah sadar tapi berusaha nggak mau sadar. Ini yang bahaya sebenarnya kayak gini. Udah sadar, udah tahu tapi nggak mau menunjukkan kalau dia itu sadar. Iya. Tapi ya itulah yang membuat mereka banyak terguncang. Saya menyimak dari awal, memang apa yang Pak Ustadz sampaikan sangat jelas sebenarnya, memang jelas. Tapi kan karena doktrin yang sudah membeku, jadi sulit untuk dipecahkan sebenarnya. Kalau menghindari dari mereka sebenarnya ingin satu sisi ingin lepas dari Yahudi, tapi tidak bisa. Karena sudah jelas sebenarnya kalau memisahkan agama mereka dengan Yahudi, maka mereka sangat lemah. Begitu Ustaz. Iya betul. Jadi ya mungkin begitulah ya, kita bagaimana Rasulullah mengajarkan, ternyata memang benar Al-Quran itu kan sebagai hujah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah, dan hujah sampai ke sananya kan. Al-Quran itu juga dijadikan sebagai hujah. Hujah itu kan dalil, argumentasi yang bisa diterima secara akal, bahkan dalam segala macam hal apapun. Sampai-sampai ketika dalam ranah dialog, diskusi, berbeda keyakinan, Al-Quran juga dijadikan hujah, dijadikan dalil. Dan begitu banyak dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Rasulullah juga berdialog dengan orang-orang kalangan dari ahlul kitab kan gitu. Nah, makanya ketika saya mengangkat tema dan beberapa tema yang saya angkat, ketika Al-Quran berusaha digoncang oleh mereka, contoh peristiwa penyaliban ini yang paling seru juga ya. Saya berapa kali membahas ini tentang penyaliban dan fakta sejarah, peristiwa penyaliban dan fakta sejarah. Awalnya teman-teman Oten itu mereka yang akan menang, menganggap mereka itu akan menang. Kenapa? Karena Al-Quran membantah penyaliban dalam pandangan mereka. Sementara iman Kristen mengimani penyaliban itu benar adanya. Nah, fakta sejarah inilah dalil penguat bagi mereka. Sehingga ini melemahkan narasi atau dalil yang ada dalam Al-Quran, dalam pandangan mereka awalnya. Namun setelah kita diskusi dan kita nggak perlu takut, kita telaah ayat Al-Quran. Al-Quran bukan membantah penyaliban. Penyaliban itu ada. Al-Quran membantah. Al-Quran itu sedang menjelaskan tentang siapa yang disalibnya. Siapa sosok yang disalibnya. Dan orang itu sebenarnya yang diselamatkan. Jadi itu yang diganti. Nah, karena orang itu diserupakan, ya artinya dicatat oleh sejarah penyaliban itu ada, ya silahkan. Memang begitu faktanya. Nah, orang-orang Yahudi mengimani yang dibunuh itu, yang disalibkan itu adalah orang yang direncanakan oleh dia. Yang dikatakan Nabi Isa. Padahal Allah gagalkan rencana mereka, tapi mereka nggak sadar. Nah, karena mereka nggak sadar, ya mereka tetap imani bahwa yang disalib itu orang ini. Nah, dibungkuslah itu, dicatat oleh sejarah. Memang pada tahun sekian, Yesus anak Maria disalibkan. Kan gitu. Buat kita, itu pengganti Nabi Isa.
Al-Quran tidak goyah kabarnya, tetap berjalan. Dan akhirnya yang kemarin terguncang itu adalah ketika membahas yang disalibkan ini secara data sejarah, sejarawan, ilmuwan menemukan data bahwa tidak bangkit. Nah ini juga jadi mengguncang mereka kemarin. Ini juga mungkin tema berikutnya yang mengguncang iman mereka ya. Dalam penemuan ilmuwan menemukan artefak temuan-temuan tulang belulang makam talpiot di Yahudi itu, bahwa orang yang disalibkan itu ternyata ada makamnya, ada tulang belulangnya bersama dengan keluarganya. Namanya Yesus anak Maria, anak Yosef. Dimakamkan bersama keluarga. Ini orang yang disalibkan. Artinya ketika Al-Quran percaya memang ada yang disalibkan, berarti yang disalibkan ini memang gak bangkit. Kalau teman-teman Oten mengatakan yang disalibkan ini bangkit, nah buktinya fakta sejarah mengatakan dia ada makamnya. Berarti kebangkitan hoak dong. Kan gitu. Makanya saya tanyakan kepada mereka. Kalau saya sih nggak pusing dengan temuan sejarah itu. Saya tanya kepada mereka. Berdasarkan temuan ilmuwan ini, yang disalibkan, yang ditemukan makamnya ini adalah orang yang disalibkan namanya Yesus anak Maria. Saya tanya sama Kristen, kamu setuju nggak? Mereka bilang, ya nggak setuju. Ya sudah, berarti ini orang lain yang diserupakan dengan anak Maria. Oh nggak gitu. Loh, jadi gimana dong? Akhirnya dia sendiri yang bingung. Kalau dia setuju itu anak Maria berdasarkan fakta sejarah, artinya tidak ada kebangkitan, membantah kitabnya. Kalau dia setuju. Kalau dia tolak, berarti dia sepakat dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa yang disalibkan. Yang disalibkan itu yang diserupakan, makanya dimakamkan. Ketika dimakamkan, kuburannya ada. Terguncang lagi. Nah ini juga materi tema yang kedua berkait dengan nggak ada kaitannya peristiwa penyaliban dengan Oten, nggak ada. Gitu. Berarti menurut saya